Shalom, bro and sis yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyapa bro dan sis dalam acara ini. Harapan saya, semoga kita sekalian dalam keadaan sehat bersama dengan anak cucu mantu terkasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruth Alexandrina Patola Dethan dari GPIB Jemaat Kentakasih Rungkut di Surabaya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Bro and sis, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan saat ini. Kami masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahaminya dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 15 dan 16 yang menyatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan kita pada malam hari ini diberi judul Tuhan beri, jangan iri. Dan ayat mas yang ditekankan di dalam bacaan kita adalah ayat 15. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Bro and sis yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang iri hati itu muncul karena merasa ada hal yang tidak adil yang diterima, yang dialami baik dalam keluarga, baik di sekolah maupun di tempat pekerjaan, di pelayanan, ataupun di lingkungan kita bermasyarakat. Bacaan malam hari ini bukan berbicara soal iri hati, tetapi karena Allah yang murah hati, Allah yang baik hati, Allah yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dipanggil, lalu dipekerjakan di ladangnya. Kemudian orang yang bekerja tidak bersyukur, terutama yang telah lama bekerja. Ukuran keselamatan adalah bukan soal jasa atau berdasarkan jasa, tetapi soal anugerah Allah. Soal kebaikan dan kemurahan Allah belaka, yang kemudian membuat orang yang bekerja menjadi orang yang tidak bersyukur, menjadikan orang iri hati kepada sesama pekerja atau sesama pelayanan.
Hal ini masih sering terjadi dalam hidup di dunia sekuler maupun dalam dunia keagamaan, dalam dunia persekutuan atau gereja. Oleh karena itu, panggilan dan keterlibatan kita di dalam ladang Tuhan menyadarkan setiap kita yang terlibat dalam pekerjaannya untuk tidak iri hati dalam melihat jabatan, kepengurusan, kepanitiaan dalam pelayanan gereja, karena sama-sama melayani dan bekerja. Ingat saja, Allah telah memanggil dan mau mempekerjakan kita di ladangnya. Berikanlah yang terbaik. Sebagai ucapan syukur, dan lakukanlah dengan penuh sukacita, ketulusan dan kejujuran dalam pelayanan. Dalam panggilan dan keterlibatan kita untuk berkarya, kita diminta untuk fokus kepada yang empunya pekerjaan dan ladang itu, agar kita tidak jatuh dalam godaan untuk menjadi iri hati. Kalaupun orang lain berhasil, justru harus mendorong dan memotivasi kita lebih baik. Dan kalau ada yang tidak berhasil, jangan kita syukurin, tetapi tolonglah agar ia bisa bangkit kembali. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, dan berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Bro and sis yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup kegiatan kita pada saat ini. Namun sebelumnya, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik itu susah maupun senang, sukacita maupun berbagai pergumulan hidup. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami umat-Mu. Kami juga mau bersyukur atas pemeliharaan kasih sayang Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan bagi kami para lansia. Walaupun tubuh ini semakin renta ya Tuhan, namun kami tetap berpengharapan bahwa roh dan jiwa kami semakin dikuatkan agar tetap berbuah di ladang Tuhan, supaya menjadi berkat bagi anak cucu kami. Kami juga mau berdoa bagi para sahabat lansia dimanapun berada, yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh atau yang sedang berbaring sakit. Kiranya dengan lawatan Tuhan, dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kasih, mereka dapat perawatan terbaik melalui para medis, supaya mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Bro dan sis, tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa bersyukur selalu kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.